Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Harapan kita tentu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semangat yang baru, harapan yang baru untuk Tuhan. Kita melangkah dengan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tantangan boleh berat kita alami, tapi saya percaya sesuai firman Tuhan berkata, kita akan dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita turunkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kau telah menolong kami sepanjang hari ini, sehingga pada malam ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu denganmu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tubuh kami boleh lelah sepanjang hari ini, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki hati yang rindu, haus dan lapar akan Kau Tuhan, maka Tuhan akan menyegarkan kembali jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam hari ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menantikan Engkau Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu Engkau. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Karena katakan, Tuhan, ku rindu masuk hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, jiwaku menanti, bawaku mendekat, kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali ku nanti Engkau. Mari nantikan kehadiran Tuhan. Haleluya, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami nantikan Engkau Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau siap menjamah kami, Kau siap melawat kami ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, mari sembah Dia, mari bersyukur, sebab Dia yang layak disembah. Mari tinggikanlah namanya, hai umat Tuhan. Haleluya. Syakana makalala malala malaramu, syakana malala 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 malala, syalara mana mata sekalara malala. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kasih setiamu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah namamu Yesus. Ini saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Mari pakai hamba-Mu Tuhan. Kau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan isi hati bulat hamba-Mu. Sehingga setiap kami malam hari ini Tuhan, kami boleh diberkati. Jiwa kami disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang, sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Sekali katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Saya serahkan pada hamba-Mu. Pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih kami bisa berkumpul bersama di dalam ibadah doa malam ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu Bapa. Biarlah kami belajar apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Bapa, pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru. Kita memasuki tahun baru 2022. Kalau kita sudah lewat 1 tahun dari 2020 ke 2021, kita sendiri lihat bagaimana 2021. Sekarang kita masuki 2022. Kita sendiri apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Baru beberapa hari kita lewati, tapi hanya Tuhan yang bisa bantu kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menghadapi masa depan. Ada 2 cara menghadapi masa depan. Pesimis, optimis, itu kata dunia. Tapi kalau di Alkitab, apakah kita lihat dengan ketakutan, apakah kita lihat dengan iman? Pertanyaannya begini, apakah yang dilakukan oleh orang yang menghadapi masa depan dengan ketakutan? Kita akan mencoba membandingkannya, dari situ kita belajar apa yang kita harus lakukan, apa yang Tuhan ajarkan untuk kita hadapi tahun ini. Kalau kita lihat di Bilangan 13 ayat 14, ayatnya cukup banyak, tapi kita akan ambil beberapa ayat. Ini bicara tentang 12 pengintai. Kalau Bapak Ibu tahu, setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka jalan laut Sinai, mereka sampai ke seberang sungai Yordan. Tidak terlalu lama sebenarnya ya. Mereka sebelum masuk, Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat keadaan tanah perjanjian. Dan dari 12 pengintai itu terbagi pendapat antara 10 orang dan 2 orang. Kita mungkin kenal cuma 2 orang. Kaleb dan Yosua. 10 orang ini kita nggak kenal. Kenapa? Karena dia membawa seluruh bangsa Israel, bukannya masuk ke tanah perjanjian, tapi harus berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Kenapa? Karena mereka melihat dengan ketakutan. Kita lihat mereka bagaimana menghadapi ketakutan. Yang pertama, Bilangan 13 ayat 28 berkata begini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dari materi ini, dari ayat ini saja kita belajar bahwa 10 pengintai dari 12 itu, dia membesar-besarkan kesulitan. Dia membesarkan kesulitan yang mereka udah masuk ya. Kemudian dia lihat memang tanahnya bagus, subur, tapi dia lihatnya dengan ketakutan. Di ayat 28 dikatakan, bangsa yang diam itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Itu menggambarkan apa? Membesarkan kesulitan. Bagaimana kita hadapi tahun 2022? Kita tahu ada masalah, apakah kita besar-besarkan? Tapi kalau Bapak Ibu tahu, ini di Bilangan ya, sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara belajar, oke. Di ayat 31 dan 31-32 digambarkan lagi, mereka tambah lagi. Mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang memakan penduduknya. Nah, tentu di dalam hati bangsa Israel yang belum lihat dengan mendengar 10 laporan 10 pengintai langsung, waduh, masalahnya besar sekali nih. Orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Tuh dia 31-32. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di Yosua pasal 2 ayat sampai 9-11, ini bicara apa? Ini ketika mereka udah masuk. Bangsa Israel generasi berikutnya ya, karena generasi yang mendengar bilangan 13-14 ini semua yang mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi angkatan berikutnya ketika dia masuk, ada laporan satu orang yang namanya Rahab di Yeriko. Dia bilang begini, Yosua 2 ayat 9-11, saya bacakan. Bahwa kengerian terhadap kamu itu apa? Bangsa Israel, telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini, negeri Kanaan, gemetar menghadapi kamu, bangsa Israel. Tawarlah hati kami, orang Kanaan. Jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, bangsa Israel. Sebab Tuhan Allah ialah Allah. Panjang ayatnya. Jadi kita bisa lihat di Bilangan 13-14, bangsa Israel
diwakili oleh 10 pengintai itu melihat masalah itu dibesar-besarkan. Padahal ketika mereka orang Kanaan ketika melihat bangsa Israel, kita lihat di Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Mereka sendiri takut, mereka ngeri lihat bangsa Israel. Itulah kalau kita menghadapi masalah terlalu membesarkan, padahal masalah itu nggak besar. Masalah itu bisa dihadapi. Kenapa? Dengan kekuatan Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu yang menolong bangsa Israel. Ini yang kita belajar bersama. Kalau kita menghadapi ketakutan, kita akan pasti membesar-besarkan masalah. Kemudian kita lihat yang kedua. 10 orang pengintai itu dia meremehkan kemampuan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, Tuhan yang tolong dia. Kita lihat ya 33. Saya hanya baca yang bahasa warna kuning aja ya biar cepat. Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami ini apa? 10 pengintai. Dia melihat diri mereka sendiri, 10 pengintai itu seperti belalang. Belalang itu kecil. Istilahnya gampang istilahnya dikalahkan. Tapi kalau kita lihat lagi ke Yosua 2, ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, apa komentarnya? Yosua 2 ayat 10 berkata begini. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau. Apa yang kau lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Jadi mereka orang-orang Kanaan udah dengar kesaksian bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Allah yang lakukan. Menyeberangi laut Teberai, Allah yang lakukan. Bagaimana mereka mengalahkan Raja Amori, Allah juga lakukan. Tapi apa komentar dari 10 pengintai itu? Dia meremehkan kemampuan Tuhan yang telah menolong mereka. Dari sini kita belajar, kalau kita melihat masalah, melihat masa depan kita di tahun 2022 ini dengan meremehkan apa yang telah Tuhan lakukan buat kita selama 2021, akibatnya ya seperti itu. Bangsa Israel terpaksa harus apa? Diuji lagi di padang pasir. Jangan kita meremehkan kemampuan kita yang telah Tuhan berikan. Jangan kita remehkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu, hitunglah berkatmu satu persatu. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana Tuhan berkarya. Kalau Tuhan sudah menolong kita di 2021, Tuhan pasti menolong kita di 2022. Tinggal kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak. Kita lihat yang ketiga. Masih di Bilangan 14 ayat 1 berkata begini. Lalu segenap umat itu, bangsa Israel, mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kenapa? Karena mendengar 10 kalimat negatif dari pengantin-pengantin itu. Mereka mengalami ketakutan dan putus asa. Bayangin mereka sudah dari jauh-jauh dari Mesir, udah mau masuk tanah perjanjian, tapi ketika mau masuk mendengar laporan 10 pengintai yang begitu pesimis, yang membesar-besarkan masalah, yang meremehkan kemampuan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selama ini, akibatnya mereka takut. Suara nyaring, mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Menangis apa? Putus asa gitu. Mereka udah istilahnya di padang gurun, tidak punya tempat, selalu berpindah-pindah, tapi ketika mau masuk dapat laporan bahwa yang akan dihadapi besar-besar, akibatnya mereka takut dan putus asa. Ini pertanyaan pribadi buat Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian takut dan putus asa melalui 2022? Kalau kita punya Tuhan, harusnya kita nggak begitu. Belajarlah dari bangsa Israel. Kita lihat di ayat berikutnya, Bilangan 14 ayat 2. Bukan cuma mereka takut, putus asa, mereka bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Itu apa? Mengeluh dan mengomel. Tadi udah mengalami ketakutan, putus asa, kemudian dia apa? Mengeluh kepada pemimpinnya, mengomel pada pemimpinnya, yaitu Harun dan Musa. Bukan cuma itu kalau Bapak lihat. Di yang kelima, sampai ke Tuhan. Bilangan 14 ayat 3. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri dan serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Emang di Mesir dia sebagai apa? Sebagai budak, gak ada harapan, ditindas. Mereka menyerah dan menyalahkan Tuhan. Inilah kalau kita menghadapi masa depan kita, kehidupan kita yang kita belum tahu dengan apa? Dengan ketakutan.
Kita memperbesar masalah, kita meremehkan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita takut, putus asa, mengeluh, ngomel, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak nolong? Kenapa Tuhan nggak menyertai? Kalau kita melihat ke belakang, banyak kesulitan. Kita mesti lihat Jangan selalu tanya why. Mengapa Tuhan? Tapi tanyakan, apa maksud Tuhan dengan apa yang saya alami? Kita lihat bagaimana seharusnya kita menghadapi masa depan kita di tahun 2022 ini. Apa yang dialami orang yang menghadapi masa depan dengan iman? Yang pertama kita lihat, semua masalah dapat dihadapi. Kejadian 14 ayat 18 ini bicara tentang cerita Sarah. Kita tahu Sarah tidak mengandung, belum mengandung, dan ini ayatnya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kita tahu Abraham dan Sarah di usia lanjut baru punya anak. Seakan-akan, waduh ini gak mungkin. Dikatakan oleh malaikat Tuhan yang datang, dibilang begini. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Bulan lalu di Desember kita juga belajar tentang kisah Maria. Lukas 1 ayat 34 dan 37, kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dia masih bertunangan, belum menikah dengan Yusuf, tapi kemudian malaikat datang bahwa dia akan mengandung. Ayat 37, bagi Allah tidak yang mustahil. Dari sini kita belajar, semua masalah apapun yang akan kita hadapi, sepanjang 2022 semua dapat dihadapi. Semua bisa. Kenapa? Kita punya Tuhan yang bisa membantu kita. Kenapa? Ayat ini berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tinggal kita mau berserah sama Tuhan atau enggak, atau kita mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, Markus 11 ayat 22 sampai 23. Saya baca dulu ayatnya. Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Dari sini kita belajar apa? Mujizat masih terjadi. Bayangkan gunung bisa beranjak, pindah ke laut. Bisa terjadi. Mujizat masih terjadi. Problemnya, apakah kita percaya atau tidak? Ini kejadian terjadi di Nazaret. Matius 13 ayat 58 berkata gini, karena ketidakpercayaan mereka, orang-orang Nazaret, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kalau kita belum menghadapi mujizat, mungkin karena kita tidak percaya. Tapi saudara yakin bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Tapi ada catatannya. Kita lihat di Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus kepada seorang yang buta sejak lahir. Bukan dia seorang yang buta sejak lahir, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dari sini kita mau belajar bahwa mujizat terjadi bukan demi kepentingan kita, tapi supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan mujizat hanya demi keegoisan, supaya apa? Supaya saya sembuh, supaya saya senang, supaya saya hidup enak, mujizat kan akan terjadi. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Itulah kenapa alasan mujizat terjadi. Mengapa seorang yang buta sejak lahir bisa Tuhan sembuhkan? Tujuannya itu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tidak ada mujizat. Tapi kalau percaya ada mujizat. Tapi mujizat akan terjadi, semuanya ujungnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita rindu sepanjang 2022 ini ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Catatannya gampang. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah itu membuat nama Tuhan disebarkan? Orang mengenal Tuhan lewat diri kita, lewat keluarga kita, lewat usaha dan pekerjaan kita. Kita lihat yang ketiga. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Maksudnya menyembuhkan mata mereka. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Di sini kita belajar kalau kita hidup menghadapi masa depan dengan iman, Allah akan melakukan permohonan kita.
permohonan yang sederhana. Apapun Tuhan akan kabulkan. 2 orang buta ini Tuhan kabulkan permintaannya. Tinggal problemnya, apakah permohonan kita sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Bedanya iman dengan positive thinking atau pemikiran positif sederhana. Iman, kalau kita beriman dan Tuhan menjawab, pasti itu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jawaban itu. Tapi kalau positive thinking biasanya ya, saya mau katakan biasanya, apapun yang terjadi itu supaya apa? Supaya kita yang disenangkan. Supaya kita yang terhibur. Supaya nama kita yang dilihat orang. Oh, orang itu diberkati. Bukan supaya orang lihat kita diberkati, tapi supaya Tuhan yang dimuliakan. Karena berkat Tuhan yang dapat kita peroleh. Jadi ini yang perlu jadi dasar buat kita bahwa Allah akan melakukan permohonan kita. Asal permohonan kita yang kita panjatkan dengan doa itu benar. Sesuai kehendak Allah. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lanjut, kita lihat. Yang keempat, Allah punya banyak janji. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah yang sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Dari mana kita tahu janji Allah? Sederhana saja. Baca Alkitab. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Pertanyaan sederhana, apakah Bapak Ibu sudah membaca seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu? Ini masih beberapa hari dari tahun baru. Ambillah satu komitmen, Tuhan saya mau mengenal janji-janjimu. Ambil komitmen apa? Tahun ini saya mau baca seluruh Alkitab sampai habis. Memang susah, pasti jatuh bangun, nanti stop, nanti start lagi. Tapi minimal kita punya niat untuk mengenal janji Tuhan dengan baca firman Tuhan. Alkitab dari awal sampai akhir. Kenapa Allah memenuhi janjinya? Dia bilang ya bagi semua janji Allah. Problemnya kita tahu nggak janji Allah? Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Sepanjang 2022 Tuhan pasti punya rencana kehendak dalam kehidupan kita. Problemnya kita lihat ayat ini. Efesus 3 ayat 20 berkata begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Biasanya orang di tahun baru mengambil apa? Tahun ini saya punya rencana A, B, C. Keluarga mau ke sini, anak-anak mau kuliah, anak-anak mau sekolah. Banyak rencana. Bawa itu dalam doa. Dan kalau kita doakan dengan iman, Allah akan melakukan rencananya. Rencananya, bukan rencana kita. Problemnya apakah rencana kita sesuai dengan rencana Dia? Untuk memastikan rencana kita sesuai dengan rencana Dia, ayat ini berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang pada kita doakan dan pikirkan. Tujuannya apa semua dikatakan di sini. Bagi Dialah kemuliaan. Jadi kalau kita punya rencana semuanya untuk jadi berkat buat orang lain, untuk membawa kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan penuhi rencana kita. Problemnya jangan sampai ketika kita udah dapat berkat, mungkin Bapak Ibu ada yang udah di sepanjang 2021 dapat berkat banyak. Jangan lupa kembalikan berkat Tuhan. Jadi juga berkat orang lain. Makanya ada orang berkata begini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita lihat yang ke-6. 1 sampai 5 kesannya gampang semua. Kita nggak tahu sepanjang 2022. Mungkin bukannya makin baik makin susah. Mungkin. Paulus bilang begini. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami, Paulus dan rekan-rekannya ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu kenapa di pelajaran ke-6 kita belajar Allah memberikan kekuatan dalam masalah. Semua masalah bisa dihadapi, tapi ada beberapa masalah yang mungkin akan terjadi sepanjang tahun ini. Tapi seperti Paulus berkata, dia tetap Tuhan tolong. Tuhan dampingi. Sehingga apa? Ditindas tidak terjepit. Tidak putus asa. Tidak ditinggalkan sendirian. Mungkin Bapak Ibu bilang, bagaimana saya menghadapi begini banyak masalah? Namun tidak ditinggal sendirian. Paulus punya kesaksian itu. Biarlah apa yang kesaksian yang Paulus alami kita juga alami. Bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendirian sepanjang 2022.
ada selalu yang terbuka jalan buat kita. Dan perlu ingat, itu semua Tuhan yang berikan. Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi sepanjang 2022 ini. Saya mau ulang sedikit secara cepat bahwa ada dua hal. Menghadapi masa depan dengan ketakutan atau dengan iman. Kita lihat sebelah kiri. Apakah kita membesarkan kesulitan? Apakah kita meremehkan kemampuan kita yang telah Tuhan berikan? Apakah kita mengalami ketakutan, putus asa, mengeluh, mengomel, menyerah, menyalahkan Allah? Atau kita melakukan yang di sebelah kanan? Masalah semua kita hadapi. Bisa, kenapa? Ada Tuhan beserta kita. Mujizat masih terjadi. Tinggal kita percaya atau tidak. Apakah kita berdoa untuk kita tidak. Tuhan akan melakukan permohonan kita. Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan akan melakukan rencana pada kita. Tinggal apakah kita beriman penuh, percaya sama Tuhan. Kalaupun itu semua belum Tuhan lakukan, ingat. Allah memberi kekuatan dalam masalah-masalah kita. Jadi kalau misalnya tahun-tahun, bulan-bulan ke depan masih ada banyak masalah yang belum terselesaikan, ingat. Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Karena Roma 1 ayat 17 berkata begini. Sebab di dalam Dia nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada orang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang bertolak dari iman, artinya tahun lalu 2021 kita udah bisa lewati dengan iman. Dan tahun ini kita juga akan memimpin kepada iman. Artinya kita juga belajar untuk hidup dengan iman. Kenapa? Karena kita orang benar yang hidup dalam iman. Tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tinggal kita apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Percaya penuh pada Dia. Kenapa saya mau ayat ini saya taruh terakhir. Dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Apakah Bapak Ibu mencari Dia? Lewat doa-doa. Sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana kita berdoa, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ingat, satu hal. Kita bisa sendirian di dunia ini. Tidak ada orang yang membantu kita. Ditinggal oleh orang lain. Tapi ingat ada Tuhan. Modal kita apa? Percaya dan beriman. Firman Tuhan saya akan akhiri, tapi di akhir saya ingin kita sama-sama bernyanyi. Saya tampilkan dulu, nanti saya undang song leader, singer, pemain musik. Ini lagu terjemahan. Tapi saya senang kenapa ini lagu iman buat kita memasuki tahun 2022. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, mujizat, Dia bukanya jalanku. Dia menuntunku, Dia memelukku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Ya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi Dia buka jalan. Katakan dengan iman. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara. Dia tetap menuntun. Susah diurut temui
buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Bapa, terima kasih Kau telah berbicara pada kami. Kami tidak tahu tahun 2022 ini seperti apa. Tapi kami tahu dengan iman dan percaya kepada-Mu Tuhan, kami sanggup melaluinya. Kami udah nyanyi tadi tuh. Kami naikkan bahwa Engkau akan buka jalan kami. Mungkin kami menghadapi belantara pada tahun ini. Banyak masalah. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Seluruh segenap kehidupan kami serahkan padamu. Biar Engkau yang membuka semua jalan, solusi, apapun itu dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami membawa kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu ketika kami diberkati sepanjang tahun ini, kami diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Hamba-Mu berhenti berbicara pada hari ini, tapi Roh Kudus berbicara terus dalam kehidupan hati dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pesan ini menjadi pesan pribadi, menjadi rema. Sehingga dalam kehidupan sepanjang tahun ini, kami akan terus mengandalkan-Mu, percaya kepada-Mu. Kami hadapi masa depan kami dengan iman. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Ini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari pastikan setiap kita jangan ada yang berdiam diri. Kita semua berdoa. Kita dukung pendoa malam hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita agungkan Tuhan kita, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Haleluya. pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka Ku bersuka
menyertai Engkau ya Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, hari ini kita awal di bulan Januari, perdana doa Selasa, saudara-saudara. Oleh karena itu kita mari datang bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sempurna kepada bangsa kita. Bapak Ibu saudara-saudara bisa lihat di slide, sama-sama kita berdoa sehati bersyukur dan kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah bagi kami sampai kami ada di tanggal 4 Januari 2022. Ini semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, membekali kami terus menerus sehingga kami tidak takut untuk menghadapi tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan atas bangsa Indonesia telah melewati masa-masa sulit di tahun 2021. Dan kami bersyukur dan sekarang kami memasuki tahun 2022. Kiranya Tuhan terus memimpin bangsa Indonesia dan Tuhan menyatakan kasih-Nya atas Indonesia. Sebagaimana Engkau telah menyertai tahun 2021, kami percaya tahun 2022 Tuhan pasti menolong bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, malam hari ini, saat ini kami berdoa agar Tuhan Engkau mau melindungi bangsa Indonesia dari bencana alam dan mutasi virus-virus yang baru. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melepaskan kata-kata profetik bagi bangsa kita. Haleluya. Nanti saya kasih tahu, ayo ikut bersama-sama dengan saya. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan bangsa kami? Ayo ikut sama-sama dengan saya dan lepaskan kata-kata profetik. Haleluya. Ayo ikut sama-sama. Ayo angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Pertolongan bangsa kami Indonesia ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan bangsa kami Indonesia goyah. Penjaga bangsa Indonesia tidak akan terlelap. Haleluya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga bangsa Indonesia. Haleluya. Ucapkan dengan keras, Tuhanlah penjaga bangsa Indonesia. Tuhanlah naungan Indonesia. Haleluya. Amin. Tuhan akan menjaga bangsa Indonesia dari segala bencana alam. Tuhan akan menjaga Indonesia terhadap segala virus-virus mutasi yang baru. Tuhan akan melindungi Indonesia dari segala bencana. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah melepaskan kata-kata profetik. Dan kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan diberikan hikmat dan perlindungan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan tidak pernah berhenti untuk pemimpin bangsa kami, untuk Pak Jokowi Widodo. Tuhan, Engkau telah memberikan hikmat yang luar biasa sehingga bangsa kami ini semakin hari semakin baik. Bangsa kami ini semakin hari keluar dari kesulitan-kesulitan. Bahkan ada kemajuan-kemajuan bagi bangsa kami. Kami terus berdoa kiranya Tuhan berikanlah perlindungan, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah hikmat-Mu sehingga bangsa kami di tahun 2022 semakin hari semakin baik, semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu
ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa, hanya kepada-Mu ya Tuhan kami letakkan seluruh pengharapan kami dan rasa syukur kami ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun-tahun yang telah kami lalui. Tuhan telah menyertai gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan telah menyertai seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa di sepanjang tahun yang telah kami lalui ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami memasuki di tahun yang baru ini Bapa. Kami letakkan seluruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun gereja-Mu, menuntun jemaat-Mu ya Tuhan, untuk memasuki tahun 2022 ini dengan kekuatan dan pimpinan yang dari Allah. Karena itulah ya Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami, kiranya ya Tuhan, Allah juga yang terus menuntun kami, membimbing kami kepada seluruh kebenaran-Mu, kepada seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Biar kiranya lewat gereja-Mu, lewat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga membawa di dalam doa untuk program kerja GBI Petamburan di tahun 2022 ini ya Tuhan. Kiranya Bapa, oleh campur tangan Allah, oleh pimpinan Tuhan ya Bapa, kiranya setiap program yang dikerjakan melalui Gereja Bethel Indonesia di Petamburan ini ya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menyatakan hikmat-Mu kepada setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani di GBI Petamburan, juga kepada jemaat-jemaat, kepada para majelis ya Tuhan, dalam segala hal ya Bapa, kami percaya Tuhan pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, baik secara online maupun onsite ya Bapa. Kami terus merindukan akan hadirat Allah, urapan kuasa Allah dinyatakan, biar kiranya di tahun yang baru ini Tuhan lengkapi, Tuhan penuhi dengan tanda-tanda heran di dalam setiap peribadatan kami ya Bapa. Sehingga yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan ya Tuhan. Dan kami percaya oleh kemurahan Tuhan, kami akan melewati tahun 2022 dengan penuh sukacita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami juga membawa di dalam doa kami seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan yang melayani ya Tuhan, kiranya pengurapan dan kuasa Allah semakin bertambah-tambah, semakin dahsyat ya Tuhan di tahun yang baru ini ya Bapa. Kiranya gairah yang baru, semangat yang baru akan terus mewarnai di tahun yang baru ini Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah menolong setiap kami hari ini dan sampai hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya ya Bapa. Bapa di surga, sebentar kami akan memberi yang terbaik ya Tuhan. Karena kami telah merasakan kebaikan-Mu ya Bapa. Karena itu kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi gereja-Mu, bagi ladang-ladang Tuhan yang tersebar di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa sahabat kita. Kini saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya, sekali lagi bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kini saatnya kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan pujian penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah doa pada malam ini. Kami telah menaikkan doa-doa kami, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mendoakan Pendeta Muda David Gerungan supaya ia lebih lagi dipakai oleh Tuhan, dan dimanapun ia melayani maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang telah kami sampaikan di dalam doa-doa kami ini Engkau mendengarkannya dan Engkau akan menjawab segala seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, khususnya di dalam memasuki tahun yang baru ini. Kasih Tuhan akan terus melimpah dalam hidup kami. Engkaulah yang akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami akan melihat penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan selesaikan ibadah doa selesai ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sampai jumpa Selasa yang akan datang. Haleluya. Ini gemeter ini tadi.